Salatullah, salamullah kepada seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Purworejo, wabil khusus masyarakat yang ada di Wadas. Karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa betul-betul tidak nyaman. Saya minta maaf dan saya bertanggung jawab. Yang kedua, kemarin malam saya cukup intens komunikasi dengan Pak Kapolda, Pak Wakapolda, intens sekali untuk memantau perkembangan yang ada di Purworejo, wabil khusus di Wadas. Dan kami sudah berkomunikasi dan sudah bersepakat, masyarakat yang kemarin diamankan insya Allah hari ini akan dilepas untuk dipulangkan. Dan kami juga komunikasi dengan Komnas HAM, dan Komnas HAM pun sepakat dengan itu. Karena selama ini di antara kami berkomunikasi sudah kita bicarakan, Komnas HAM sudah kita undang, kita ngobrol juga sudah baik-baik. Ini hanya pengukuran saja, jadi tidak perlu ada yang ditakuti ya. Dan kita sudah komunikasi, bahkan waktu itu kita meminta yang menjadi hostnya itu Komnas, sehingga netral toh. Ya sayang saja waktu itu tidak semua mau datang, yang datang hanya separuh. Jadi jangan khawatir, ada niatan baik, tidak akan ada kekerasan. Maka siapapun tolong untuk meletakkan pada pondasi yang sama. Teman-teman ini mau ngukur biar kita tahu sehingga nantinya Ustadz, apa hukum bagi pemimpin yang zalim? Di akhirat orang akan membawa kezalimannya. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya di hari kiamat. Yang curang dengan mobil plat merah nanti akan memikul plat merah di akhirat. Yang curang dengan APBD akan memikul APBD di akhirat. Kalau ada orang mikul mobil, mikul APBD masih keren. Tapi yang curang rendah, anak-anak SMA, SMP yang makan bakwan 2 bayar 1, mikul bakwan di akhirat. Nanti semua akan membawa kecurangannya. Maka jangan curang, jangan curang, jangan curang. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla, dia akan memikul kecurangan. Tiba-tiba nanti di akhirat ada nih, itu mikul apa? Mikul salah lawa. Gara-gara curang. Sekecil apa curang? Ini sempadan tanah. Ini tanah bapak, ini tanah saya ya. Oke, kita ukur BPN ya, Badan Pertanahan Nasional ya. Oke, pas tengah malam digeser sempadan. Sejengkal, shibran, sejengkal kau geser, sayutawaku, akan dililitkan di lehermu min sab'i aradin, 7 lapis tanah ke bawah. Siap-siaplah. Oleh sebab itu, berapa lama kau nikmati yang sejengkal ini, kau pun tak sempat menikmatinya. Kau mati, anak cucumu pun tak ingat dengan engkau. Di dunia tak dapat, di akhirat cash. Nauzubillah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi kecurangan yang kau lakukan akan dituntut di hadapan Allah. Salat yang kau lakukan diambil orang kepenuhan. Puasa yang kau lakukan diambil oleh orang rambah hilir. Puasa yang kau lakukan diambil oleh orang dari dalu-dalu. Habis amal yang kau lakukan. Walam yuqda alaih, yang menuntut masih banyak. Satu provinsi menuntut 6,5 juta penduduk Riau menuntut. Faniyan hasanatuhu, amalnya sudah habis. Ukhidat khotoyahum, diambil dosa orang-orang yang dizolimi. Summa turihat ilai, campakkan ke dia. Summa turihat finnar, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena minum khamar, masuk neraka karena apa? Karena zolim dan curang. Yang curang timbangan sawit, timbangan gota. Yang menimbang curang, yang ditimbang pun curang. Yang menimbang 50, 60, yang ditimbang pun curang. Begitu dibolah, batu bata 2 biji. Mata ibu tajam menengok timbangan. Kurang 2 mata, kurang 2 mata. Baca Quran tak nampak titik, tapi 2 mata nampak. Bagus, ibu yang matanya tajam, bagus. Ibu sudah menyelamatkan timbangan beras, curang.
timbangan ikan curang, timbangan cabai curang. Salatullah, salamullah. Tumbal Wadas. Anda barangkali sudah mendengar atau bahkan mengikuti dari dekat apa yang terjadi di Desa Wadas. Ini adalah sebuah desa yang terletak di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kalau bukan karena batu andesit, ia tidak akan pernah menjadi pembicaraan nasional. Mengapa batu andesit? Ya, hanya bongkahan batuan itu yang terkandung jumlah besar di perut bumi Wadas. Ini seperti cerita klasik wilayah dengan kekayaan sumber daya alam. Batu andesit lebih menjadi kutukan ketimbang berkah untuk penduduk desa Wadas. Batu andesit tersebut diperlukan untuk membangun Waduk Bener, yang juga terletak di Purworejo. Waduk ini adalah bagian dari proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh administrasi pemerintah Presiden Jokowi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan surat keputusan nomor 509/41/2018 yang menetapkan desa Wadas menjadi bagian lokasi penambangan batu andesit ini. Penambangan ini akan dilakukan di tanah seluas 145 hektar dan masih ditambah 8,64 hektar untuk jalan menuju tambang. Penambangan dilakukan dengan meledakkan batu-batu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga mudah diangkut. Warga desa Wadas menolak penambangan tersebut. Mereka khawatir bahwa penambangan tersebut akan mematikan 27 sumber mata air yang ada. Lahan pertanian dan hidup mereka sangat tergantung pada sumber-sumber air tersebut. Proyek Waduk Bener yang menelan biaya 2,06 triliun ini rencananya akan selesai dan diresmikan tahun depan. Ini tentu akan menjadi catatan keberhasilan dan warisan legacy dari Presiden Jokowi. Menurut sumber pemerintah, bendungan ini akan menjamin aliran air untuk 13.589 hektar sawah yang sudah ada. Selain itu, 1.110 hektar sawah baru bisa dicetak. Tidak itu saja, bendungan ini akan menjadi sumber air baku untuk masyarakat dengan kapasitas 1.500 liter per detik. Tidak lupa pula bahwa akan ada 6 megawatt listrik yang akan dihasilkan oleh bendungan Bener ini. Dan kabarnya bendungan Bener akan mengurangi potensi banjir untuk Purworejo dan Kulon Progo dengan nilai reduksi banjir 8,73 juta meter kubik. Di atas kertas, semua indah dan optimistik. Hari ini, aparat keamanan dalam jumlah besar menyerbu desa Wadas. Mereka mengamankan pengukuran untuk proyek penambangan batu tersebut. Mereka menangkapi warga dan para aktivis masyarakat sipil yang membantu warga untuk mempertahankan tanahnya. Gerahan aparat keamanan ini mengingatkan saya pada kejadian pada tahun 1989 ketika pemerintah Orde Baru membangun waduk Kedungombo di Boyolali. Waduk ini menenggelamkan 37 desa, 7 kecamatan, dan 3 kabupaten. 5.268 keluarga harus hengkang dari lokasi